Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Untuk kisah kali ini berjudul Teror Rumah Dini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anissa menatap laptopnya dengan mata lelah. Deadline skripsi tinggal 2 minggu lagi dan dia masih kekurangan data untuk bab terakhirnya. Penelitiannya tentang arsitektur kolonial Belanda di pinggiran kota membutuhkan studi lapangan. Dan satu lokasi yang disebutkan dalam referensinya terus muncul. Sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah Dini. Rumah itu konon memiliki desain unik dengan elemen arsitektur yang jarang ditemukan di daerah ini. Namun informasi tentang rumah itu sangat minim dan desas-desus yang beredar di kalangan warga membuatnya ragu untuk pergi sendiri. Anissa menghela nafas, lalu meraih ponselnya. Dia membuka aplikasi pesan dan mengetik cepat kepada Bima, teman dekatnya sejak SMA yang selalu bisa diandalkan. "Bim, temenin aku ke rumah tua ini ya. Penting banget ini buat skripsi." Tulisnya disertai tautan lokasi yang dia temukan di artikel daring. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Sebuah balasan masuk dari nomor Bima. "Udah di sini, cepetan nyusul. Tempatnya agak beda dari yang kubayangkan." Anissa mengerutkan kening. Dia merasa aneh dengan respon Bima yang terlalu cepat. Nada pesan itu juga terasa aneh. Bima biasanya santai, penuh canda, dan selalu menyisipkan emotikon konyol. Tapi pesan ini terasa datar, hampir dingin. Dia membuka lampiran peta yang dikirim. Titik merah di peta menunjukkan lokasi di pinggiran kota, jauh dari keramaian, di tengah area yang tampak seperti hutan. Anissa menatap peta itu beberapa detik, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang merayap di dadanya. Kenapa Bima udah di sana? Bukannya dia bilang tadi pagi ada kuliah? Gumamnya pada diri sendiri. Tapi dia mengabaikan keraguannya. Bima memang suka bertindak impulsif dan mungkin dia ingin membantu agar Anissa bisa segera menyelesaikan penelitiannya. Dengan sedikit ragu, Anissa memesan taksi online. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu hampir 1 jam. Semakin jauh dari pusat kota, suasana semakin sepi. Jalanan berubah dari aspal mulus menjadi tanah berbatu, dikelilingi pepohonan tinggi yang menutupi sinar matahari. Udara terasa dingin meski hari masih siang. Anissa memeluk tasnya erat-erat, mencoba menenangkan jantungnya yang mulai berdegup kencang. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi berkarat. Pagar tinggi di sekitarnya ditumbuhi tanaman rambat yang tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Di balik gerbang samar-samar terlihat sebuah bangunan tua dengan dinding retak dan jendela-jendela gelap. Rumah itu tampak seolah tidak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Aura mencekam menguar dari setiap sudutnya. "Ini beneran tempatnya, Pak?" tanya Anissa pada sopir taksi. Suaranya sedikit bergetar. Sopir itu mengangguk, wajahnya pucat. "Betul, Mbak. Ini kalau kata orang-orang disebutnya rumah Dini. Mbak serius turun di sini? Ini rumah angker loh, Mbak." Anissa menelan ludah. Nama itu terdengar asing, tapi dia teringat cerita-cerita yang dia baca di forum daring. Rumah Dini konon adalah tempat tragis. Tempat seorang gadis kecil bernama Dini meninggal 10 tahun lalu. Kabarnya dia suka bermain petak umpet dan hingga kini arwahnya masih mencari teman bermain. Anissa menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. "Itu cuma rumor kan?" katanya dalam hati. Dia turun dari taksi mengucapkan terima kasih pada sopir yang segera memutar kendaraannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Anissa berdiri sendirian di depan gerbang, merasakan angin dingin yang membelai kulitnya. Dia mencoba menghubungi Bima, tetapi panggilannya tidak dijawab. Pesan yang dia kirim juga hanya bertanda centang 1. "Bima, kamu di mana?" Gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia mulai mengetik lagi berharap kali ini Bima membalas pesannya.
Woi Bim, aku udah sampai nih di rumah tua itu. Tempatnya creepy banget, serius. Mana gerbangnya karatan, penuh tanaman rambat, rumahnya juga gelap gitu. Kamu di sebelah mana sih? Anissa menggigit kecil ujung ibu jarinya. Sambil dalam hati ia terus berdoa agar pesan yang dia kirim tersampaikan pada Bima. Dan benar saja 2 centang biru muncul di samping pesan yang Anissa kirim. Tidak lama ponselnya bergetar. Bima membalas, "Hah? Rumah tua? Anissa, kamu di mana sih? Aku di kafe dekat kampus, nungguin kamu dari tadi. Aku gak bilang apa-apa soal rumah tua loh." Anissa terpaku, jantungnya seperti dihantam palu. Pesan itu baru saja masuk dengan waktu pengiriman beberapa detik yang lalu. Jika Bima ada di kafe, lalu siapa yang mengirim pesan pertama tadi? Dan siapa yang menunggunya di rumah ini? Jangan bercanda Bim, tadi kan kamu chat aku, suruh aku nyusul ke sini. Ada mapnya, titik merah di pinggir kota kan? Aku baru masuk lewat gerbang. Bim, baunya apek banget, dingin kayak gak wajar. Anissa, serius, aku gak chat apa-apa. Cek lagi nomornya, itu bener nomorku. Kamu di mana persisnya? Rumah Dini itu? Iya, ini nomormu. Aku cek berkali-kali, sopir taksinya udah buru-buru kabur tadi. Aku sendirian. Aku di depan pintu utama sekarang. Pintunya kebuka dikit, tapi kelihatan gelap banget di dalam. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan bergerak cepat di balik jendela lantai 2 rumah itu. Jantungnya hampir berhenti. Itu yang di lantai 2 kamu? Aku lihat ada bayangan bergerak di lantai 2. Kamu sembunyi di sana kan? Wah, bener-bener. Lantai 2 apa, Nis? Anissa, keluar dari situ sekarang. Aku takut kamu kenapa-napa. Tapi kamu bilang kamu udah di sini, Bim. Kamu ngerjain aku kan? Aku lihat kamu ada di dalam. Tuh, aku lihat kamu di jendela, lagi ngeliatin aku kan? Ketahuan kamu. Tapi kok ada suara rame-rame di dalam? Kamu sama siapa? Anissa, dengar aku. Aku nggak di sana. Keluar sekarang. Jangan masuk. Aku nggak di sana. Itu bukan aku. Pesan itu bukan dari aku. Aku coba telepon kamu sekarang. Angkat ya. Bim, udah keluar aja. Aku takut banget nih. Loh, ada suara langkah kaki dari dalam. Kamu turun ya? Mau jemput aku? Aku samperin aja kalau gitu. Anissa, jangan masuk. Aku telepon. Gak masuk. Sinyalmu jelek kayaknya. Kirim lokasi live kamu sekarang. Aku kesana. Dengan tangan gemetar, Anissa mendorong gerbang besi. Ternyata gerbang itu tidak terkunci, hanya berderit keras saat terbuka. Dia melangkah masuk, merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti tubuhnya. Di depannya pintu utama rumah sedikit terbuka, memperlihatkan lorong gelap di dalam. Bau apek dan tanah basah menyengat hidungnya. Aku udah di lorong depan pintu utama. Dindingnya lapuk, ada ukiran aneh, kayak simbol gitu. Bau tanah basah kuat banget, Bim. Itu kamu? Aku dengar suara orang bisik-bisik kayak panggil nama aku. Nis, keluar sekarang. Itu gak beres. Aku udah pesen taksi. Aku ke situ. Jangan gerak. Jangan masuk lebih dalam. Pegang apa yang bisa buat jaga diri. Anissa menyalakan senter ponselnya. Cahayanya menyapu lorong yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Dinding kayu di dalam rumah tampak lapuk dengan ukiran-ukiran tua yang sebagian sudah pudar. Dia melangkah hati-hati. Setiap langkahnya menggema di keheningan yang mencekam. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara berat terdengar dari dalam rumah. Langkah kaki yang pelan tapi pasti mendekat dari kegelapan lorong. Anissa mematikan senter ponselnya secara refleks. Tubuhnya membeku. Dari ujung lorong, sebuah bayangan muncul. Semakin dekat, bayangan itu semakin jelas. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai mengenakan gaun putih usang yang tampak seperti kain kafan. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung seperti lubang kosong. Dan di dahinya, sebuah titik merah kecil bersinar samar di bawah cahaya bulan yang menyelinap dari jendela. Pesan Anissa yang tidak terkirim. Bim, ada bayangan di ujung lorong. Wanita, rambut panjang, bajunya putih usang. Dia ngeliatin aku. Ada titik merah di dahinya. Aku takut, Bim. Anissa, balas. Pesanmu gak masuk. Aku udah di jalan. Tahan sebentar ya. Jangan ikutin apapun di sana. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyumnya lebih mirip seringai yang membuat bulu kuduk Anissa berdiri. Akhirnya kamu datang, Anissa. Katanya dengan suara serak seolah berbisik langsung di telinga Anissa meski jarak mereka cukup jauh. Adikku, dia sudah lama menunggumu bermain. Anissa tersentak. Dia teringat cerita tentang Dini, gadis kecil yang meninggal tragis di rumah ini.
Konon Dini selalu muncul dalam sosok anak kecil dengan rambut pendek tidak terurus dengan titik merah di dahinya. Tapi wanita ini dia bukan anak kecil. Siapa dia dan mengapa dia tahu nama Anissa? Wanita itu melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin menggenggam tangan Anissa. "Jangan takut," katanya, suaranya kini seperti nyanyian yang mengerikan. "Kami hanya ingin bermain." Anissa tidak berpikir dua kali, dia berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu utama. Gerbang besi di depan rumah terasa begitu jauh, meski hanya beberapa meter. Angin dingin seolah mendorongnya kembali ke dalam rumah dan dari belakang dia mendengar suara tawa kecil. Suara anak-anak yang tidak wajar bercampur dengan langkah kaki wanita itu yang terus mendekat. Anissa berhasil mencapai gerbang dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Dia terus berlari hingga mencapai jalan utama, di mana sebuah truk melintas dan berhenti karena melihatnya. Sopir truk, seorang pria parubaya, membantunya naik dan mengantarnya kembali ke kota. Sepanjang perjalanan Anissa tidak bisa berhenti bergemetar. Dia terus memeriksa ponselnya, memastikan pesan dari Bima yang asli dan mencoba melupakan wajah wanita itu. Malam itu Anissa bertemu Bima di kafe dekat kampus. Anissa langsung menghubungi Bima ketika ia sedang berada di truk setelah kabur dari rumah angker itu. Ia meminta Bima untuk menemuinya di kafe. Wajah Bima penuh kebingungan saat Anissa menceritakan apa yang dialaminya. "Nis, aku gak ngirim pesan apa-apa tentang rumah tua. Aku di sini sejak tadi sore nungguin kamu. Bahkan saat kamu WA aku, kamu bisa tanya sama pelayan di sini. Kalau kamu gak percaya," katanya menunjukkan ponselnya sebagai bukti. Anissa merasa jantungnya kembali berdegup kencang. "Tapi pesan itu dari nomormu, Bim. Dan map dari kamu itu beneran nunjukin rumah Dini." Bima menggeleng, wajahnya serius. "Nis, aku gak tahu apa-apa tentang rumah itu. Tapi aku dengar cerita dari temen. Katanya rumah itu angker banget. Ada cerita tentang gadis kecil bernama Dini yang mati di sana. Dan katanya arwahnya masih suka main di sana." Anissa mengangguk pelan, mencoba mencerna informasi itu. "Aku juga dengar cerita itu. Tapi wanita yang aku lihat, dia bilang adikku. Siapa dia?" Bima menatap Anissa dengan ekspresi khawatir. "Mendingan kamu gak usah ke sana lagi, Nis. Bahaya." Anissa diam. Ia masih teringat sosok wanita itu. Tapi entah kenapa bukannya dia takut, tapi justru rasa penasarannya jauh lebih besar. Malam itu dengan paksaan dari Anissa, mereka berdua mulai mencari informasi tentang rumah Dini. Dari forum daring dan cerita warga lokal, mereka menemukan bahwa Dini adalah anak bungsu dari keluarga kaya dan terpandang. Keluarga itu tinggal di sana pada tahun 2015. Dia meninggal dalam kecelakaan aneh di dalam rumah. Konon dia terjebak di ruang bawah tanah saat bermain petak umpet dan tidak pernah ditemukan hingga beberapa hari kemudian. Tragedi itu menghancurkan keluarganya, terutama kakak perempuannya Lita yang sangat dekat dengan Dini. Lita yang kehilangan adiknya jatuh ke dalam depresi berat. Beberapa tahun kemudian dia ditemukan tewas di kamarnya di rumah Dini dengan titik merah di dahinya. Kini berbagai pertanyaan menghantui Anissa. Jika Lita sudah meninggal, lalu siapa wanita yang dia lihat di rumah Dini? Dan bagaimana nomor Bima bisa digunakan untuk mengelabuhinya? Keesokan harinya Anissa dan Bima memutuskan untuk menemui seorang paranormal yang dikenal di kota mereka. Busari, wanita tua itu dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah dan sering membantu warga menyelesaikan masalah gaib. Dengan ragu Anissa menceritakan pengalamannya, termasuk pesan aneh dari nomor Bima dan penampakan wanita berbaju putih. Busari mendengarkan dengan seksama, ekspresinya semakin serius. "Rumah itu bukan tempat biasa. Dini dan Lita terikat di sana, tapi bukan hanya karena kematian mereka. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, sesuatu yang memanfaatkan kesedihan mereka." "Apa maksudnya, Bu?" tanya Bima. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Busari menghela nafas. "Rumah Dini dibangun di atas tanah yang dulunya adalah tempat ritual kuno. Pemilik pertama rumah itu seorang Belanda, konon melakukan praktik-praktik aneh untuk memanggil entitas gaib. Ketika keluarga Dini pindah ke sana, energi gelap itu mulai mempengaruhi mereka. Kematian Dini bukan kecelakaan biasa. Dia ditarik ke dalam permainan yang bukan milik dunia ini." Anissa merasa bulu kuduknya berdiri. "Jadi wanita yang aku lihat itu Lita atau sesuatu yang lain?" Busari menatap Anissa dengan mata tajam. "Lita sudah bukan lagi manusia.
Arwahnya terperangkap, tapi dia tidak sendiri. Entitas itu menggunakan wujud Lita untuk menarik orang-orang masuk, membuat mereka bermain dengan dini. Titik merah di dahi Lita adalah tanda bahwa dia sudah menjadi bagian dari permainan itu. Kalau kamu balik ke sana, kamu mungkin tidak akan bisa keluar lagi. Anissa menelan ludah. Tapi kenapa aku? Kenapa pesan itu datang dari nomor Bima? Busari menggeleng pelang. Entitas itu pintar. Ia bisa memanipulasi teknologi, pikiran, bahkan kenangan. Ia tahu kamu sedang mencari rumah itu untuk skripsimu. Ia menggunakan Bima sebagai umpan karena ia tahu kamu mempercayainya. Bima memegang tangan Anissa, mencoba menenangkannya. Nis, kita nggak usah balik ke sana. Cari lokasi lain aja buat skripsimu. Tapi Anissa tidak bisa begitu saja melupakan apa yang dia lihat. Rumah itu, meski menyeramkan, adalah kunci untuk menyelesaikan skripsinya. Dan di sudut hatinya, dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Sesuatu yang bukan hanya rasa ingin tahu, tapi seperti dorongan yang tidak bisa dia tolak. Malam itu Anissa bermimpi. Dalam mimpinya dia berdiri di tengah lorong gelap rumah Dini. Di ujung lorong seseorang gadis kecil dengan gaun sederhana berdiri memunggunginya. Rambutnya pendek dan sebuah titik merah terlihat di dahinya. Tapi kali ini titik merahnya berbeda dengan wanita yang ia lihat sebelumnya. Titik merahnya lebih besar dan semakin lama dilihat, warna merah itu seperti meleleh, menjadi darah yang mengalir deras dari titik dahinya, membasahi seluruh wajah pucat si gadis. Ayo main kak, katanya dengan suara ceria. Aku udah lama gak punya temen. Anissa ingin berlari tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Dari kegelapan di belakang gadis itu sosok Lita muncul. Matanya cekung dan tangannya terulur. Jangan takut Anissa, Dini cuma ingin bermain. Anissa terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu mimpi itu bukan sekedar mimpi. Ada sesuatu di rumah Dini yang memanggilnya dan dia tidak yakin bisa menolaknya. Meski Bima dan Busari memperingatkannya, Anissa memutuskan untuk kembali ke rumah Dini. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi dia merasa harus menghadapi apapun yang ada di sana. Dia membawa kamera, buku catatan dan sebuah tasbih kecil yang diberikan Busari sebagai perlindungan. Bima bersikeras ikut, meski wajahnya penuh kekhawatiran. Mereka tiba di depan gerbang besi di sore hari saat matahari mulai tenggelam. Suasana rumah itu terasa lebih mencekam dibandingkan kunjungan Anissa sebelumnya. Angin bertiup kencang, membawa suara seperti bisikan yang tidak jelas. Bima memegang tangan Anissa erat-erat. Kalau ada apa-apa, kita langsung kabur, oke? Katanya suaranya bergetar. Anissa mengangguk tapi dia tahu dia tidak akan lari kali ini. Dia harus tahu apa yang diinginkan Dini dan Lita, atau apapun yang menyamar sebagai mereka. Mereka melangkah masuk melewati lorong gelap yang sama. Kali ini rumah itu terasa hidup. Dinding-dinding seolah berdenyut dan suara tawa anak-anak terdengar samar dari kejauhan. Anissa menyalakan kameranya, mencoba merekam setiap detail arsitektur untuk skripsinya, tapi tangannya gemetar. Tiba-tiba pintu di ujung lorong terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan tangga menuju ruang bawah tanah. Bima menarik tangan Anissa. Nis, jangan ke sana, ini gak beres. Tapi sebelum Anissa bisa menjawab, suara tawa anak-anak itu berubah menjadi jeritan. Dari kegelapan ruang bawah tanah, sosok Lita muncul. Kali ini dengan wajah yang lebih mengerikan. Matanya benar-benar kosong dan titik merah di dahinya tampak seperti bercak darah yang masih basah. Mirip seperti sosok yang muncul di mimpinya. Kamu datang lagi, katanya, suaranya bercampur dengan suara lain yang lebih dalam, tidak manusiawi. Dini senang sekali, ayo main dengannya selamanya. Bima berteriak menarik Anissa menjauh, tapi pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup dengan keras. Cahaya dari jendela memudar, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Anissa merasakan tangan kecil menyentuh kakinya dan suara ceria Dini bergema di telinganya. Kak, tutup mata, aku yang nyanyi, kamu yang sembunyi. Anissa menjerit meronta, tapi tangan-tangan tidak terlihat menahannya. Dia mendengar Bima berteriak memanggil namanya, tapi suaranya semakin jauh. Di tengah kepanikan, dia merogoh saku dan menggenggam tasbih dari Busari. Dia berdoa dengan seluruh kekuatannya memohon perlindungan. Tiba-tiba sebuah cahaya terang menyala dari tasbih itu, memecah kegelapan. Sosok Lita menjerit, mundur ke dalam bayangan.
dan tangan-tangan tidak terlihat itu melepaskan Anissa. Dia meraih tangan Bima dan berlari menuju pintu yang kini terbuka kembali. Mereka terus berlari hingga keluar dari rumah, tidak berhenti hingga mencapai jalan utama. Anissa duduk di sudut kamar kosnya, memeluk lutut dengan tangan gemetar. Cahaya lampu neon di atasnya berkedip-kedip, seolah-olah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Malam itu adalah malam ketiga setelah dia dan Bima berhasil kabur dari rumah Dini. Tubuhnya masih terasa dingin, meski dia sudah mandi air hangat berkali-kali untuk menghapus bau apek yang seolah menempel di kulitnya. Matanya sayu, kantung mata membiru karena susah tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia melihat wajah pucat wanita berbaju putih itu. Lita dengan titik merah di dahinya tersenyum seram sambil berbisik, "Dini ingin bermain." Bima telah berulang kali menghubunginya memastikan dia baik-baik saja, tapi Anissa tidak berani menceritakan apa yang benar-benar dia rasakan. Ada sesuatu yang salah dengan dirinya sejak meninggalkan rumah itu. Dia merasa seperti ada bayangan yang mengikuti, sesuatu yang mengintip dari sudut matanya, tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa. Kadang dia mendengar suara tawa kecil seperti suara anak-anak di tengah malam. Dan yang paling mengganggu, dia sering terbangun dengan mulut penuh rasa logam, seperti darah. Malam itu Anissa mencoba menenangkan diri dengan menyalakan televisi. Suara berita yang membahas cuaca esok hari terdengar samar, tidak mampu menutupi ketakutannya. Dia meraih ponselnya, ingin mengirim pesan pada Bima, tapi jari-jarinya berhenti. Layar ponsel tiba-tiba berkedip, dan sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Kak, main lagi yuk, aku kangen." Anissa menjatuhkan ponselnya, jantungnya berdegup kencang. Pesan itu tidak mungkin dari siapapun yang dia kenal, tapi kata-kata itu terdengar seperti Dini. Dia buru-buru mematikan ponsel berharap itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi saat dia memejamkan mata, suara tawa anak-anak itu kembali terdengar. Kini lebih jelas, seperti datang dari dalam kamarnya. "Anissa." Suara itu berbisik lembut namun mencekam. "Aku di sini." Anissa membuka mata dengan panik. Kamarnya gelap, lampu neon tiba-tiba padam. Dia meraba-raba saklar di dinding, tapi saat lampu menyala kembali, dia membeku. Di sudut kamar dekat meja belajarnya, ada noda merah di lantai. Noda itu tampak seperti darah, membentuk pola kecil seperti sidik jari anak-anak. Anissa menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya, tapi ketika dia mendekati noda itu, baunya menyengat seperti bau darah segar. Dia berlari ke kamar mandi mencuci wajahnya dengan air dingin. Di cermin, dia melihat bayangan samar di belakangnya. Seorang gadis kecil dengan titik merah di dahi, tersenyum lebar. Anissa menjerit dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang, dan tanpa sadar dia merasakan sesuatu di mulutnya. Dia meludah ke wastafel, dan apa yang keluar membuatnya hampir pingsan. Bulu-bulu hitam kecil bercampur darah. Apa ini? Anissa gemetar, tangannya memegang bibir yang terasa perih. Dia teringat mimpi buruk malam sebelumnya, di mana dia berlari di lorong rumah Dini, dikejar oleh suara tawa Dini. Dalam mimpi itu dia merasa lapar, sangat lapar hingga dia merobek sesuatu dengan tangannya dan memakannya mentah-mentah. Dia mengira itu hanya mimpi, tapi bulu-bulu di wastafel itu terasa terlalu nyata. Malam itu Anissa tidak bisa tidur. Dia duduk di ranjang memeluk bantal, berusaha mengabaikan suara gemersik yang kini terdengar dari bawah tempat tidur. Dia tidak berani mengecek, takut menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seperti ditarik ke bawah. Matanya terpejam, dan dia merasa kesadarannya memudar. Ketika Anissa membuka mata, dia tidak lagi di ranjangnya. Dia berdiri di tengah kamar, tangannya basah dan lengket. Cahaya lampu neon kembali menyala, memperlihatkan pemandangan yang membuatnya menjerit. Seluruh tubuhnya penuh darah, baju tidurnya robek, tangan dan kakinya berlumur cairan merah yang masih hangat. Di lantai dekat kakinya ada sisa-sisa tubuh tikus kecil, robek-robek dengan bekas gigitan yang jelas. Mulut Anissa terasa penuh dengan rasa logam yang kini dia kenali sebagai darah. "Apa yang aku lakukan?" Anissa berteriak, berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Di wastafel dia melihat potongan kecil daging dan bulu yang bercampur dengan muntahannya. Dia gemetar, air mata mengalir di wajahnya. Ini bukan dirinya, dia tidak mungkin melakukan ini. Ponselnya bergetar di meja, dengan tangan masih berlumur darah.
Dia meraihnya dan melihat pesan baru dari nomor tidak dikenal yang sama. "Kak, enak kan? Aku suka main begini, besok lagi ya." Anissa menjatuhkan ponsel lagi. Kali ini hingga layarnya retak. Dia merasa ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang bukan dia. Dia mencoba menghubungi Bima, tapi suaranya tidak keluar. Hanya erangan aneh, seperti suara anak kecil yang mencoba berbicara melalui tenggorokannya. Pagi harinya Bima datang ke kos Anissa setelah tidak dapat balasan selama berjam-jam. Ketika dia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Dengan panik dia meminta penjaga kos untuk membuka pintu dengan kunci cadangan. Apa yang mereka temui membuat Bima hampir pingsan. Anissa duduk di lantai, matanya kosong, menatap dinding. Di sekitarnya ada sisa-sisa daging mentah, entah dari mana asalnya, dan bau darah menyengat di udara. Dia menggenggam sepotong daging di tangannya, memakannya perlahan dengan ekspresi kosong. Ketika Bima memanggil namanya, Anissa tiba-tiba mengamuk. Dia menjerit dengan suara yang bukan miliknya, suara anak kecil yang bercampur dengan rintihan serak. "Anissa, berhenti! Ini aku Bima!" teriak Bima mencoba mendekat. Tapi Anissa melemparkan daging itu ke arahnya, lalu merangkak ke sudut kamar dengan gerakan tidak wajar, seperti boneka yang digerakkan tali. Matanya berkilat, dan untuk sesaat Bima bersumpah dia melihat titik merah kecil di dahi Anissa. Penjaga kos yang ketakutan buru-buru memanggil tetangga. Bima mencoba menenangkan Anissa, tapi setiap kali dia mendekat, Anissa menggeram dan mencakar udara. "Dini mau main," teriaknya dengan suara yang bukan miliknya. "Kakak harus makan, Dini suka." Bima akhirnya menghubungi Bu Sari, paranormal yang mereka temui sebelumnya. Saat Bu Sari tiba, Anissa sudah tenang, tapi dia tidak lagi seperti Anissa yang dulu. Dia duduk di ranjang, menatap kosong, mulutnya masih berlumur darah. Bu Sari mendekat dengan hati-hati, membawa sebotol air yang sudah didoakan. "Ini bukan Anissa sepenuhnya," kata Bu Sari dengan suara berat. "Sesuatu dari rumah Dini menempel padanya. Mungkin Dini, mungkin Lita, atau sesuatu yang lebih tua yang menggunakan mereka berdua. Entitas ini suka bermain dengan rasa lapar, dengan kegilaan." Bima memandang Anissa dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Aku nggak mau kehilangan dia." Bu Sari menggeleng pelan. "Kita harus membawanya kembali ke rumah Dini. Entitas itu terikat di sana. Kalau kita tidak memutus ikatannya, Anissa akan terus seperti ini, atau lebih buruk." Anissa tiba-tiba mengangkat kepala, matanya menatap Bu Sari dengan tatapan tajam. "Kakak nggak boleh pergi," katanya dengan suara ceria yang mengerikan, mirip suara Dini. "Kakak harus main sama Dini selamanya." Bima mundur, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu mereka tidak punya banyak waktu. Anissa bukan lagi dirinya, dan apapun yang merasuki tubuhnya semakin kuat. Suasana hening menyelimuti kamar, hanya suara jangkrik dari luar yang sesekali terdengar. Bima duduk di sisi ranjang, menatap Anissa yang terbaring lemah. Mata Anissa kosong, pandangannya hampa setelah Bu Sari memberikan air berisi doa. Dia terlihat pucat, namun sesekali suaranya lembut, kekanak-kanakan, berbisik dari bibirnya. "Dini mau main." Bima menoleh ke arah Bu Sari yang berdiri tegang di sudut kamar. Wajah Bu Sari memancarkan kegelisahan yang dalam, seolah ada beban tidak terucap di antara mereka. Bima tahu rahasia itu tidak bisa lagi disembunyikan. "Sepertinya ini karena kejadian 10 tahun yang lalu. Ini bukan kebetulan. Dini memanggil kalian karena masa lalu." Bima menunduk, tangannya mengepal erat. Dia menarik nafas dalam, mencoba menahan emosinya. "Bu, aku gak mau Anissa terlibat ini. Ini salahku, aku yang harus selesaikan." "Kita harus ke rumah Dini. Entitas itu terikat di sana. Kita harus memutus ikatannya, atau Anissa akan hilang selamanya." Bima mengangguk, wajahnya penuh tekad. "Aku yang akan selesaikan ini. Ini karma buatku." Meski Anissa lemah, dia bersikeras ikut. Mereka bertiga, Bima, Anissa, dan Bu Sari, kembali ke rumah Dini di malam yang gelap. Rumah itu terasa lebih hidup dari sebelumnya, dengan dinding yang seolah berdenyut dan suara tawa anak-anak yang bergema. Di ruang bawah tanah tempat Dini konon terjebak saat kematiannya, mereka menemukan lingkaran simbol kuno di lantai, dikelilingi noda darah kering. Lita muncul dari kegelapan, wajahnya pucat dengan titik merah di dahi. "Kamu akhirnya datang, Bima," katanya, suaranya bercampur dengan sesuatu yang tidak manusiawi. "Dini kangen main sama kamu."
Di samping Lita, sosok Dini kecil muncul. Wajahnya berlumur darah, lubang di dahinya masih mengucurkan darah segar. Tiba-tiba tawa melengking memecah keningan. Suara itu bukan milik Anissa, tapi sebuah tawa anak kecil yang kemudian berubah menjadi geraman. Mata Anissa melotot, berubah merah menyala, menatap Bima dengan kemarahan yang membara. Ini gara-gara Kak Arka. Tanpa peringatan, Anissa merangkak cepat seperti hewan buas, bergerak lincah mendekati Busari. Tangannya terulur, hampir mencengkram leher wanita parubaya itu. Bima bereaksi cepat, menahan Anissa. Anissa, sadar! Anissa meronta, tenaganya terasa berlipat ganda. Geraman dari Anissa berubah lirih, kini ia menangis. Anakmu sudah membunuhku. Dia menembakku. Aku kan hanya ingin main. Kenapa? Sakit, rasanya panas, Kak. Air mata mengalir deras dari mata merah Anissa. Tangannya terangkat memegang dahinya yang seolah memiliki lubang sebesar diameter peluru. Erangan dan tangisan bercampur menciptakan suara yang pilu dan mengerikan. Busari tidak kuasa menahan tangis. Air mata membasahi pipinya. Itu bukan salah anakku, bukan salah Arka, itu karena Bima. Bima yang tiba-tiba disebut namanya menjadi gugup. Apalagi melihat sosok Dini yang sedang merasuki tubuh Anissa, rasa takutnya memuncak seketika. Arka yang memegang pistolnya, bukan aku. Kalau bukan karena kamu ngasih pistol itu ke Arka nggak akan menembak Dini. Kamu yang membunuh Dini, Bima, teriak Busari. Tawa melengking khas anak kecil milik Dini kembali bergema dari mulut Anissa. Suara itu menusuk telinga. Waktu itu Kak Arka dan Kak Bima juga berantem seperti ini, ucap Anissa disusul dengan tawa cekikikan yang menyeramkan. Anissa menoleh ke arah Busari. Senyum menyeringnya muncul di bibirnya. Aku melihat semua, Bu. Kak Arka merengek meminjam paksa pistol mainan Kak Bima. Anissa menoleh ke arah Bima. Bima mengangguk-angguk dengan cepat, membenarkan. Iya, aku ngasih pistol lain ke dia, biar dia nggak pinjam punyaku. Tapi aku nggak tahu kalau itu pistol beneran. Anissa mendekat, kepalanya bergerak-gerak tidak beraturan, diiringi bunyi krek-krek seperti tulang yang patah. Bima bergidik ngeri mendengarnya. Ia mundur perlahan hingga punggungnya berdebum ke dinding. Dia tidak bisa bergerak lagi. Kak Bima, kenapa kakak nggak bilang terus terang ke Pak Polisi? Kak Bima harus dimarahi Pak Polisi. Kak Bima tahu rasanya punya titik merah di sini. Kak Bima harus jadi main sama aku dulu. Anissa berhasil menyentuh dahi Bima dengan jari telunjuknya yang dingin. Perlahan Bima merasakan kuku Anissa menekan dahinya, seakan ingin menggali kulit dahi Bima. Dar, suara Anissa mengagetkan Bima. Aku juga mau main tembak-tembakan. Anissa tersenyum lebar, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri, terpatah-patah. Kuku Anissa terasa tajam, mulai merobek dahi Bima. Rasa perih mulai menjalar. Ia merasakan ada cairan yang mengalir di dahinya. Darah. Bima gemetar hebat, tubuhnya lunglai karena ketakutan. Dini, tunggu, aku minta maaf. Aku yang salah. Iya, karena aku ngasih pistol itu ke Arka. Aku minta maaf. Gerakan telunjuk Anissa berhenti. Matanya yang melotot menatap Bima tajam. Ayo Kak, main tembak-tembakan sama Dini. Lihat, Kak Arka dan Kalita sekarang main sama aku. Kak Bima juga ya. Tiba-tiba muncul sesosok pria yang Busari dan Bima tahu dengan jelas itu adalah Arka. Kulitnya pucat, wajahnya terlihat sedih, dan terdapat titik merah di dahinya. Jika diperhatikan, titik itu perlahan mengucurkan darah. Busari yang melihat sosok anaknya lantas menjerit histeris. Arka, maafkan ibu. Maafkan ibu, nak. Ibu sudah berusaha untuk menolongmu, tapi... Tangisan Busari mendadak berhenti, berganti dengan perasaan ngeri saat tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan yang dingin mengelus rambutnya. Sudah Busari, gak perlu nangis. Kak Arka senang kok main sama aku, bisik Anissa tepat di telinga Busari, membuat Busari bergidik. Sekarang giliran Kak Bima. Anissa tertawa melengking lalu menoleh ke arah Bima. Di saat itulah Busari memeluk tubuh Anissa, dengan satu tangannya lagi meletakkan manik-manik tasbihnya di dahi Anissa. Ia mulai melantunkan doa-doa. Tubuh Anissa bergetar, ia mulai meronta. Aku mau teman main. Anissa terus menggeram. Kalau Kak Bima gak mau ikut aku juga akan bawa tubuh ini. Geraman Anissa berubah menjadi kelengkingan tawa dan ia tiba-tiba menjerit.
Gerakan tubuhnya bertambah hebat, membuat Busari kewalahan hingga terlepas dari pelukannya. Tubuh Anissa kemudian melayang seolah ditarik oleh kekuatan tidak terlihat. Bima tahu ini saatnya dia harus mengambil keputusan. "Dini, ambil aku," katanya, suaranya gemetar tapi tegas. "Biarkan Anissa pergi. Aku yang salah. Aku yang akan jadi teman mainmu selamanya." Udara menjadi dingin dan tiba-tiba semua suara berhenti. Sosok Dini tersenyum, tangan kecilnya menyentuh tangan Bima. "Ayo main, Kak." Cahaya terang menyala dan ketika Anissa dan Busari membuka mata, Bima sudah tidak ada. Anissa jatuh ke lantai, tubuhnya lemah tapi bebas dari pengaruh gaib. Di sudut ruangan, sebuah pistol tua tergeletak berkarat dengan noda darah kering di pegangannya. Anissa pulih perlahan, tapi dia tidak pernah sama lagi. Dia menyelesaikan skripsinya tanpa menyentuh rumah Dini, memilih lokasi lain untuk penelitiannya. Busari menghilang dari kota, seolah ingin melarikan diri dari rahasia masa lalu dan penyesalannya karena tidak bisa menyelamatkan arwah anaknya Arka. Ya, ternyata simbol aneh yang ditemukan di ruang bawah tanah itu adalah bukti bahwa Busari yang saat itu putus asa kehilangan anaknya, berusaha memanggil arwah anaknya agar bisa hidup kembali, tapi usaha itu gagal. Sebelum Busari pergi, ia sempat bertemu dengan Anissa dan menceritakan tragedi mengenaskan itu. Itu terjadi 7 tahun yang lalu saat Dini berusia 7 tahun, sedangkan Lita, Bima dan Arka berusia 11 tahun. Tembakan tidak disengaja itu terjadi awalnya karena Arka merebut pistol mainan Bima. Bima yang kesal berlari ke kamar ayahnya dan mengambil pistol yang menurut dia adalah pistol mainan dari laci. Lalu ia memberikannya pada Arka agar Arka mengembalikan mainan-mainan miliknya. Begitu juga dengan Arka yang tidak tahu jika itu pistol asli. Dia mulai mengarahkannya ke sembarang arah, berlagak menjadi polisi. Sampai saat Dini mendekat, menarik bajunya Arka dan merengek ingin ikut bermain juga. Di saat itulah Arka yang membalikan badan, tidak sengaja menembakkan pistolnya ke dahi Dini. Dar! Tragedi itu mengguncang semua orang. Ayah Bima dengan kekuasaan dan koneksi militernya segera turun tangan. Kasusnya ditangani secara diam-diam dan dengan hasil laporan resmi bahwa Dini meninggal akibat kecelakaan saat bermain petak umpet di ruang bawah tanah, lalu menyebarkan rumor mayatnya baru ditemukan beberapa hari kemudian untuk melepaskan tanggung jawab orang dewasa atas kematian itu. Kasus ditutup dengan cepat dan keluarga Dini yang hancur pindah dari kota tidak lama kemudian. Konon Lita yang ditemukan meninggal di rumah Dini diduga sengaja kembali ke rumah Dini untuk bunuh diri karena rasa bersalahnya. Tapi ada desas-desus bahwa dia dipanggil oleh Dini. Tidak ada yang tahu tepatnya kapan Lita kembali ke rumah itu. Tidak ada seorang pun yang melihat sosok Lita hingga mayatnya ditemukan. Arka, anak Busari, tidak pernah pulih dari trauma. Dia terus bermimpi buruk, melihat wajah Dini yang berlumur darah, menyalahkan Bima karena memberinya pistol itu. "Kamu yang bikin Dini mati," katanya berulang-ulang hingga tubuhnya melemah karena ketakutan dan rasa bersalah. 2 tahun kemudian Arka meninggal dunia, diduga karena gangguan mental yang parah. Busari yang awalnya menyalahkan Bima akhirnya menerima kompensasi besar dari keluarga Bima untuk biaya pengobatan Arka dan melunasi utangnya. Dengan berat hati dia memilih bungkam, menjaga rahasia itu demi kelangsungan hidupnya sendiri. Bima yang kini dewasa berusaha hidup normal, tapi rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Setiap tahun di hari kematian Dini, dia bermimpi tentang gadis kecil itu, berdiri dengan dahi berdarah, memintanya untuk bermain. Ketika Anissa memintanya menemani ke rumah Dini, dia ketakutan, tapi juga merasa ini adalah panggilan yang tidak bisa dia hindari. Bima di sisi lain memilih menyerahkan dirinya untuk menebus dosa masa lalunya. Di rumah Dini, konon warga sekitar mulai melihat sosok anak laki-laki bermain petak umpet dengan gadis kecil berlumuran darah, tertawa bersama di kegelapan. Bima akhirnya menemukan kedamaian, tapi dengan harga yang mahal, menjadi teman Dini selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.